Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah amma ba'd. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah dan nikmat kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang Nabi Musa alaihissalam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah membantu dua wanita yang tiada lain adalah putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Yang mana dua wanita ini selalu menunggu orang-orang selesai memberikan minum kepada ternaknya, untanya, barulah mereka memberikan minum untuk ternaknya. Sehingga mereka selalu di belakang dan terlambat pulangnya. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam sesudah membantu mereka, summa tawalla ila dhilli. Beliau pun menuju sebuah pohon. Beliau bernaung di bawah pohon tersebut. Kemudian beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh aku sangat fakir, sangat butuh dengan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Kita perhatikan Nabi Musa alaihissalam berdoa dengan kalimat Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh aku benar-benar fakir terhadap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Benar-benar butuh pada kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam tersebut dengan memberikan beliau seorang istri yang soleha. Dari sini kita pun bisa memahami seperti yang dijelaskan oleh ulama kita, ternyata istri yang soleha adalah kebaikan yang sangat besar. Karena doanya Nabi Musa alaihissalam, aku sangat butuh kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk Nabi Musa dalam bentuk istri yang soleha. Dan memang Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu soleha. Dunia adalah keindahan, dan sebaik-baik keindahan dunia adalah istri yang salehah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan nikmat kepada Nabi Musa alaihissalam setelah beliau menyetujui sebagai mahar yang ditetapkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu ala anta jurani samaniya hijaj fa in atmamta asyran fa min indik. Saya mau nikahkan engkau dengan salah seorang dari putriku dengan engkau bekerja padaku 8 tahun. Kalau engkau mau genapkan 10 tahun, maka terserah engkau. Maka Nabi Musa alaihissalam pun mengatakan, qala zalika baini wa bainik. Zalika baini wa bainak. Itu adalah kesepakatan antara aku dan engkau. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang manapun dari dua waktu tersebut yang akan kulaksanakan, apakah 8 tahun atau saya mau genapkan 10 tahun, yang jelas tidak boleh ditambahkan atas saya. Wallahu a'lam wa naqulu wakil. Allah menjadi saksi atas ucapan kita. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam pun menikah dengan putri Syuaib tersebut. Dan sudah kita sebutkan bagian daripada kebijaksanaan daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika beliau ingin menikahkan Nabi Musa alaihissalam, beliau menggunakan kalimat uridu an unkihaka ihda banatayya hataini. Aku ingin nikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku ini. Yang
dua-duanya ini mengantar ternak tersebut pergi minum. Nah, di sini ada kebijakan yang begitu besar dari Nabi Syuaib alaihissalam, baik dari arah putrinya maupun dari arah Nabi Musa alaihissalam, ke arah putrinya atau ke arah Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Syuaib menjaga jangan sampai ternyata dua-duanya mau, dua-duanya bersedia. Sementara Syuaib tentukan satu. Ini akan memberikan penilaian yang tidak baik terhadap Syuaib dari putrinya yang satu itu. Yang kedua, ke sisi Nabi Musa alaihissalam, Syuaib ingin agar Nabi Musa alaihissalam benar-benar memilih mana yang lebih disukainya. Ala kulli hal, sampai Nabi Musa alaihissalam pun menikahi wanita yang memang mengatakan kepada ayahnya, ya abati istajirhu inna khairan man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahanda, pakai dia untuk bekerja pada kita. Sesungguhnya yang sebaik-baiknya dijadikan sebagai pegawai adalah seorang yang kuat lagi amanah, yaitu kuat dari sisi pengetahuannya tentang pekerjaan tersebut, ahli di bidang itu, maupun kuat secara fisik dan juga amanah. Nah, singkatnya sampai setelah Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan yang menjadi kewajiban beliau, yaitu bekerja 8 atau 10 tahun, tidak disebutkan secara rinci, namun sebagian riwayat bercerita Nabi Musa alaihissalam pun setelah 8 tahun beliau tambahkan lagi 2 tahun, yang mana untuk yang 2 tahun tersebut bukan lagi sebagai mahar, tapi beliau sudah sebagai pekerja, yang mana disepakati pembagian hasil ternak tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun memberkahi sehingga Nabi Musa alaihissalam mendapatkan banyak ternak, berkembang biak ternaknya. Selain juga istrinya hamil dan melahirkan, lalu secara berturut-turut, sehingga beliau mendapatkan rezeki istri yang salehah, anak-anak yang baik, dan juga ternak yang banyak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-29 dari surat Al-Qasas menceritakan bahwa falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi, sesudah selesai pekerjaan tersebut Nabi Musa alaihissalam pun pergi, beliau berangkat, yaitu menuju Mesir. Ibarat orang yang mau pulang kampung, walaupun pulang kampungnya ini akan berhadapan dengan tantangan, karena saat itu masih dipimpin oleh Fir'aun yang dulu menjadi ayah angkatnya. Ana min janibi turi nara. Nabi Musa alaihissalam melihat di lereng gunung ada api. Maka beliau berkata kepada istrinya, "Ungkusu," kepada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, "Ungkusu inni anastu nara." Ya. Tunggu di sini, aku melihat ada api. La'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tastarun. Semoga saja aku bisa mendapatkan berita yang baik atau sesuluh api yang bisa kita pakai untuk berhangat-hangat, untuk menghangatkan badan. Ketika Nabi Musa alaihissalam sampai ke tempat api itu, nudiya min syati'il wadil aiman fi buqatil mubarakah min asyajarah. Beliau pun mendapatkan panggilan dari pinggir lembah sebelah kanan, tempat yang diberkahi, dari arah sebatang pohon. Beliau mendapatkan panggilan, ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, akulah Allah Rabbul Alamin. Akulah Allah Rabbul Alamin. Nah, ini contoh persoalan akidah. Memahami ayat seperti ini, hal yang baik adalah pahami saja apa adanya. Yang penting jangan tafsir-tafsirkan dengan disamakan dengan makhluk.
Bunyi ayatnya, di lembah tersebut Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihissalam. Fil buqatil mubarakati minasyajarah. Min syatil wadil aimani fil buqatil mubarakati minasyajarah. Dari sebelah kanan lembah tersebut, yang mana di situ itu adalah lembah yang berberkah dan di situ ada pohon. Allah Subhanahu wa taala memanggil, inni anallahu rabbul alamin. Sesungguhnya akulah Allah rabbul alamin. Hal yang tepat adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memang berbicara. Dan saya kira cukup mudah bagi kita untuk memahami tersebut. Memang bunyi ayat ini Allah berbicara, inni ana rabbul alamin. Sesungguhnya aku adalah Rabb alam semesta. Terkadang seseorang itu karena memahami ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah menggunakan logika-logika filsafat, jadi justru terlalu jauh penafsirannya. Lebih bagus pemahaman orang yang memahami dengan sederhana, bawaan fitrah, dibandingkan orang yang seolah cerdas, seorang jenius, lantas menggunakan logika-logika filsafat menafsirkan Al-Quran. Lantas muncul bahwa itu Allah bukan berbicara, bukan bersuara. Karena kalau bersuara sama dengan manusia berarti bukan Tuhan. Jadi kemana-mana bicaranya. Itu memahami Islam bukan dengan cara Islam. Kita pahami saja apa adanya, bahwa memang Allah bersuara saat itu memanggil Nabi Musa, sesungguhnya akulah Rabbul Alamin. Sederhana sekali. Yang penting jangan gambarkan Allah itu seperti makhluk. Masalah Allah bersuara tidak masalah. Masalah Allah berbicara dengan kata-kata tidak masalah. Wa an alqi asa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Kemudian tongkat itu menjadi ular yang bergerak. Jan sebagai ular besar yang bergerak. Walla mudbiran. Nabi Musa pun lari. Beliau berbalik ke belakang, lari. Walam yu'aqib, tanpa menoleh. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, ya Musa aqbil wa la takhaf. Wahai Musa, balik ke sini dan jangan takut. Innaka minal aminin. Engkau aman. Ini ibarat pelatihan dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Latihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam tentang rintangan dan tantangan dakwah yang akan beliau hadapi. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa memang hal yang tepat sudah bagus. Kita melatih, ada pelatihan-pelatihan dai. Asalkan tentunya bukan sekedar pelatihannya itu sekedar pelatihan orasi, berkata-kata, tetapi dibentuk juga keilmuannya. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Usluk yadaka fi jaybik takhruj bayadha min ghairi su'in." Masukkan tanganmu ke jaybik. Kalau kita lihat jaib kalau kita lihat kamus sekarang itu artinya kantong. Ini contoh bahwa kita di dalam memahami agama itu, memahami ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah, tidak cukup banyak kosakata Arab, apalagi sedikit, apalagi tidak punya. Tidak cukup mengandalkan kamus. Jaib, kalau kamus sekarang adalah kantong. Kalau ini diartikan bagi kantong, maka bunyi ayat ini, masukkan tangan ke kantongmu. Tapi kata jaib itu pada istilah ulama-ulama dahulu, kitab-kitab dahulu itu bukan kantong, tapi kerah leher. Kerah leher ini.
Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihissalam masukkan tangannya ke kerah lehernya, tentunya tidak seperti kita sekarang ya. Mereka pakainya dulu lebih sederhana, lebih luas mungkin wilayah sininya. Nabi Musa alaihissalam masukkan ke dada beliau tangannya, lalu kemudian bercahaya, tangan itu bercahaya. Lalu wadmum ilaika janahaka minar rahmi, dekapkan kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Ya, kalau takut seperti ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan kepada Nabi Musa, fazani ka burhanani min rabbika ila fir'aun wa mala'i. Ini adalah dua bukti yang akan engkau bawa kepada Fir'aun dan kelompoknya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Di saat itu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayaqtulun. Ya Allah, saya pernah membunuh salah seorang dari bangsa Mesir itu. Kejadian yang sudah kita ceritakan. Ya, saya takut kalau mereka membunuh saya. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Dan saudaraku Nabi Harun lebih fasih bicaranya. Ini juga sudah kita sebutkan ceritanya bahwa diantara sebab kenapa Nabi Musa alaihissalam itu kurang fasih lidahnya, yaitu kejadian ketika Asia ingin menyelamatkan anak ini, bayi ini yang mau dibunuh oleh Fir'aun karena menarik jenggotnya Fir'aun. Asia mengatakan, coba kasih pilih di antara jamar atau tamar, jamar dan tamar, antara api dan kurma, coba kasih di depannya. Ternyata bayi Musa, beliau memilih api dan dimasukkannya ke mulutnya, dan ini berefek sampai beliau dewasa kurang fasih lidahnya. Maka beliau mengatakan, saudaraku Harun, yaitu kakaknya Nabi Musa alaihissalam, dia lebih fasih lisannya. Fa arsilhum ma yaridan yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Maka jadikanlah dia rasul bersamaku. Dijadikanlah dia rasul bersamaku agar dia bisa membenarkan kata-kataku. Inni akhafu ayyukadzibun, karena saya khawatir bahwa orang Fir'aun dan orang-orangnya mendustakan saya. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa tidak masalah ketika seseorang mendapatkan kesempatan berkenaan dengan suatu kebaikan, dia libatkan juga saudaranya, dia libatkan keluarganya supaya ikut mendapatkan kebaikan tersebut. Kita lihat di sini Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah agar dilibatkan kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menerima, Allah mengabulkan harapan Nabi Musa alaihissalam dan menjadikan mereka berdua sebagai rasul. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma." Kami akan berikan kekuatan pada kalian berdua sehingga mereka, yaitu Fir'aun dan kelompoknya, tidak akan sampai kepadamu, yakni tidak akan bisa mencelakakan kalian berdua. Bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Dengan tanda-tanda kebesaran kami, kalian berdua dan pengikutnya kalian akan menjadi pemenang. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun datang membawa dua bukti yang sudah Allah Subhanahu wa taala latih sebelumnya untuk Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular dan tangannya yang bisa mengeluarkan cahaya setelah dimasukkan ke dalam bajunya, yaitu melewat kerah lehernya. Ketika Nabi Musa AS memperlihatkan tiba di hadapan Fir'aun dan kelompoknya, pembesar-pembesarnya, maka Nabi Musa AS memperlihatkan dua hal tersebut. Maka mereka mengatakan, ma hadza illa sihrun muftara. Ini semua hanyalah sihir. Ini semua hanyalah sihir. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya bukanlah kewajiban kita membuat seseorang itu ikut kepada kebenaran.
memastikan, memaksa supaya mereka pasti ikut dalam kebenaran. Tidak, kewajiban kita ini hanya menyampaikan kebenaran dan menjelaskan kebenaran. Adapun memastikan bahwasanya dia langsung menerima kebenaran tersebut, itu bukan di luar kuasa, itu bukan kuasa kita. Itu bukan kuasa kita. Makanya kita lihat, walaupun ini jelas-jelas mukjizat dari Allah, Fir'aun dan kaumnya bukannya menerima, bahkan mengejek bahwa ini sekedar sihir. Makanya juga ketika kita ingin meyakinkan kepada seseorang, tidak perlulah kita memberat-beratkan diri, membuat dia yakin. Misalnya kita perlihatkan bahwa kita punya jabatan yang tinggi, kita perkenalkan bahwasanya kita punya penghasilan yang besar dan lain-lain supaya kata-kata kita diterima. Tidak, cukuplah bagi kita untuk menyampaikan kebenaran apa adanya. Masalah orang terima atau tidak itu urusan dia. Karena orang yang sulit menerima, dijelaskan bagaimanapun, orang yang menolak menerima, dijelaskan bagaimanapun itu akan dia tetap menolak. Tapi setidaknya bagi kita sudah sampaikan. Bisa saja suatu saat nanti, kalaupun sekarang dia menolak, bisa saja berapa tahun kemudian dia akan terima. Kalau tidak pun, kalaupun sampai berpuluh tahun, sampai akhirnya tetap dia tidak terima, setidaknya kewajiban kita kepada Allah sudah selesai. Sudah kita sampaikan. Maka Nabi Musa AS pun menjawab kata-kata Fir'aun dan kaumnya bahwa ini sekedar sihir. Kata Nabi Musa AS, Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi wa man takunu lahu aqibatud dar. Tuhanku Allah, dialah yang paling mengetahui siapa yang datang membawa hidayah darinya dan siapa yang akan mendapatkan kebahagiaan pada akhirnya. Innahu la yuhlihul zalimun. Sesungguhnya tidak beruntung orang yang zalim. Maka Fir'aun pun mengatakan, Ya ayyuhal malau ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, wahai rakyatku, setahu saya kalian itu tidak punya Tuhan selain saya. Ini kata-kata pengangkatan, pengakuan dari Fir'aun sendiri bahwa dirinya adalah ilah, sesembahan. Setahu saya kalian tidak punya ilah selain saya. Artinya Fir'aun ini kan sudah mendikte dan mendoktrin rakyatnya itu supaya bodoh, supaya memandang bahwa kata-katanya lah yang tertinggi. Artinya ketika Fir'aun mengatakan setahu saya tidak ada ilah yang lain bagi kalian selain saya, artinya saya saja berpandangan seperti ini, saya yang paling pintar di antara kalian, ya kalian harus ikut juga dengan cara berpikirnya saya. Ini teori penjajah seperti itu, teori penjajah. Lalu Fir'aun pun memerintahkan kepada Haman, seorang ahli bangunannya, Haman. Fa'uqid li ya Haman ala tini faj'alni sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kadhibin. Wahai Haman, bikinkan aku bangunan yang tinggi agar aku bisa lihat Tuhannya Musa ini. Menurut saya Musa ini pembohong. Nah inilah yang sebagian orang menafsirkan bahwa itu adalah piramid. Wallahu a'lam. Karena kalau kita lihat sih piramid ini walaupun tinggi, memang satu batunya saja itu banyak batunya seperti itu ukurannya. Untuk lebarnya saja lebih tinggi dari saya. Tingginya lebih tinggi dari saya, apalagi lebarnya, karena dia persegi panjang. Betul piramid itu tinggi, tapi kalau kita lihat dia perhatikan ya tidak terlalu tinggi amat. Tapi kalau untuk kemampuan manusia mungkin ya itu dianggap sudah luar biasa. Makanya dijadikan juga sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Ya, sebagian mengatakan itu yang diperintahkan oleh Fir'aun kepada Haman
Karena Fir'aun mau naik melihat Tuhannya Musa. Ya. Kata Allah, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaina la yarji'un. La yurja'un. Dia pun dan tentara-tentaranya sombong di muka bumi. Ya. Mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Kita lihat kalau secara logika, mungkin apa yang dia katakan oleh Fir'aun diterima oleh logika sebagian orang. Oh, cocok nih. Fir'aun itu ingin melihat Tuhan karena kira-kira kenapa Nabi Musa alaihissalam, kenapa Fir'aun mau menyuruh, kenapa Fir'aun menyuruh Haman untuk bikin bangunan tinggi karena mau melihat Tuhannya Musa. Ya karena Nabi Musa alaihissalam mengatakan Allah itu di atas. Makanya Fir'aun ingin membangun ke atas untuk melihat Tuhannya Musa. Maka hal yang maaf, kita jangan ikuti pikirannya Fir'aun. Fir'aun itu mengingkari kalau Allah Subhanahu wa taala di atas. Makanya dia suruh Haman untuk bikin bangunan tinggi karena dia mau lihat Musa, Tuhannya Musa di atas. Kata Fir'aun, karena saya kira Musa ini pendusta. Sekali lagi, dia memerintahkan Haman membangun bangunan tinggi dan dia mau lihat ke atas karena Nabi Musa alaihissalam mengajarkan Tuhan itu di atas. Allah itu di atas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahu fil yam. Maka kami pun menghukum Fir'aun dan tentaranya dan kami lemparkan mereka ke dalam laut. Yaitu tepatnya begini. Ketika itu setelah Nabi Musa alaihissalam datang dan terjadilah sebagaimana yang disebutkan di surat yang lain, Fir'aun ketika melihat sihir yang mukjizatnya Nabi Musa dan menurut Fir'aun itu adalah sihir, Fir'aun pun menantang Musa, bikin jadwal kita berhadapan, saya akan datangkan para penyihir. Disepakati oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, inna mau'idakum as-subh. Kita ketemu nanti pagi. Maka Fir'aun mengumpulkan para penyihir dalam jumlah yang sangat banyak. Dikumpulkan juga rakyat untuk menonton kejadian besar ini. Siapa yang benar antara Nabi Musa atau Fir'aun. Diundanglah para ahli sihir. Nah, di saat itu para penyihir menantang siapa yang lebih duluan melemparkan tongkatnya. Nabi Musa persilakan kepada mereka, ulqu ma antum mulqun. Lemparkanlah apa yang kalian mau lemparkan terlebih dahulu. Kalian lebih dulu. Akhirnya para penyihir ini ada melemparkan tongkatnya, ada yang melemparkan tali atau cambuknya mereka, kemudian berubah menjadi ular. Rakyat melihat itu ular dan semua mereka itu melihat itu ular. Tapi Allah bahasakan saharu ayunan nas. Sebenarnya mereka itu cuma menyihir pandangannya orang. Ini juga pelajaran bagi kita. Makanya para ulama kita mengatakan, bahkan andaikan pun matamu sangat yakin melihat sesuatu itu, atau telingamu sangat yakin mendengar sesuatu itu, tapi beda dengan yang Allah dan Rasulnya ajarkan, pilihlah apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Jangan lebih percaya kepada mata kita dengan telinga kita dibandingkan apa yang Allah ajarkan. Ini satu hal yang tidak gampang memang.
Ya, betapa banyak manusia bahkan sudah jelas-jelas dia lebih mempertuhankan logikanya. Apalagi memang kelihatan pada matanya begitu, maka sulit bagi dia untuk tidak memilih apa yang dilihat indah oleh matanya. Sekali lagi, hal yang sangat penting, bagian dari ajaran agama kita ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Andaikan pun mata kita itu yakin sekali melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu, yakin sekali, saya tahu, saya dengar persis, saya lihat persis. Tapi agama kita tidak mengatakan seperti itu, benarkan agama. Contoh ya, Rasulullah SAW sudah mengkabarkan nanti akan datang Dajjal. Dia akan kasih pilihan kepada masing-masing orang, dia keliling, bikin kerusakan di muka bumi, bikin kerusakan maksudnya itu menyebarkan kekafiran dan tidak segan-segan membunuh. Dia akan memberikan pilihan kepada masing-masing orang tempat yang sangat indah, ibarat surga, dan tempat yang penuh dengan kobaran api, ibarat neraka. Apa kata Rasulullah? Di saat kamu berada di posisi seperti itu, pilih nerakanya. Ya, pilih nerakanya. Ini contoh. Jangan utamakan apa yang kita tahu, jangan utamakan logika kita, bahkan jangan utamakan apa yang diyakini oleh mata kita dibandingkan kabar agama, perintah agama. Karena kalau di saat itu kita lebih percaya kepada mata kita, pasti akan kita pilih surganya Dajjal. Dan kata Nabi, justru di situ nerakanya, artinya di situ kebinasaan. Kamu akan sengsara di situ. Tapi kalau kamu pilih walaupun tersiksa oleh dia, tapi justru di situ kebahagiaanmu. Itu contoh. Seperti ini juga. Bukan 5-6 orang. Semua orang yang hadir melihat apa yang dilempar oleh para penyihir tersebut berubah menjadi ular. Tapi Allah mengatakan saharu ayunan nas. Sebenarnya yang tertipu itu cuma mata-mata manusia. Sama juga yang dibilang orang indigo. Betapa banyak orang itu kalau mau melihat apa-apa, mau tahu tentang apa, percaya sekali dengan orang-orang yang disebut orang indigo. Kita tidak dibenarkan untuk seperti itu. Jangan benarkan yang seperti itu. Masalah dia melihat itu urusan dia. Dia pun sendiri harus mengobati dirinya. Karena itu bukan hal yang baik. Bukan hal yang baik. Dan seringkali itu kalau didatangkan beberapa indigo, kita pisahkan masing-masing apa yang dilihat. Ini informasinya A, ini informasinya B, ini informasinya C. Masing-masing lainnya dia lihat. Jadi sebenarnya matanya dia sendiri itu tertipu juga. Dia tertipu juga. Itu sehingga itu tidak bisa dijadikan keterangan yang bisa dipercaya. Jadi para penyihir ini melempar semua apa-apa yang mereka lempar itu, apakah tongkat berubah jadi ular, tali berubah jadi ular, cambuk berubah jadi ular. Dan sekali lagi Allah sudah kabarkan itu sekedar permainan mata. Mata yang ditipu. Sekali lagi, dan yang ditipu itu bukan 10-20 mata, ratusan mata yang tertipu. Bahkan bisa jadi saat itu ribuan. Tertipu semua, melihat itu adalah ular. Termasuk Fir'aun dan para pembesarnya. Maka Nabi Musa AS pun melemparkan tongkatnya. Seperti yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala latih kepada Nabi Musa AS. Menghadapi keadaan seperti itu jangan takut. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Artinya ini jaminan dari Allah, siapa yang Allah bersamanya tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Nabi Musa AS melemparkan tongkatnya lantas memakan ular-ular palsu tersebut. Begitu Nabi Musa AS, begitu tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular besar, ular-ularnya mereka kecil-kecil. Anggaplah sebesar-sebesar apa, lebih besar lagi ularnya Nabi Musa AS. Ya. Dimakannya semua ular-ular itu.
Langsung para penyihir ini bersungkur sujud dan mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Di antara penjelasan ulama, para penyihir di tingkat tertentu mereka bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Maksudnya mereka dalam pandangannya penyihir itu sendiri, dia melihat apa yang mereka lempar sebenarnya itu saja. Tali ya tali, kayu ya kayu, capuk ya capuk. Cuma orang-orang yang lain yang tertipu sama sihirnya mereka. Tapi begitu mereka melihat tongkatnya Nabi Musa, memang betul-betul bukan tongkat, ular. Betul-betul berubah, bukan sihir. Makanya mereka tahu bahwa ini bukan hal biasa ini, memang dari Allah. Sehingga mereka langsung bersungkur sujud dan mereka beriman kepada Nabi Musa AS. Dan subhanallah, kita melihat Fir'aun langsung mengatakan, ya, kalian ini murid-muridnya penyihir Musa ini. Siapa yang suruh kalian beriman? Siapa yang izinkan kalian ikut kepada Musa ini? Sampai Fir'aun pun mengatakan, ya, kami akan bunuhi kalian. Kami akan potong-potong anggota tubuh kalian. Ala khilaf. Tangan kiri, paha kanan. Tangan kanan, paha kiri. Walau sallibannakum fi juz'in nakhli. Dan akan kusalib kalian. Apa kata para penyihir ini? Penyihir yang baru saja masuk Islam. Ya. Para penyihir ini mengatakan, lakukan apa yang kamu mau lakukan. Ya. Karena mereka lebih memilih akhirat. Mereka tahu kalau mereka tetap mempertahankan dirinya sebagai penyihir, mereka mati dalam keadaan kafir. Dan mereka sudah tahu ternyata apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam, bukti yang diberikan oleh Musa adalah kebenaran. Ya. Maka mereka lebih memilih walaupun harus dibunuh, dan akhirnya memang dibunuh oleh Fir'aun. Memang dibunuh oleh Fir'aun para penyihir tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi Nabi Musa dan Harun. Jadi jumlah para penyihir yang begitu besar, bahkan sebagian mengatakan saat itu ratusan atau ribuan penyihir yang didatangkan oleh Fir'aun, semuanya beriman kepada Nabi Musa AS seketika. Dan sesudah mereka beriman diancam untuk dibunuh, mereka tidak masalah. Mereka tidak takut sampai akhirnya benar-benar dibunuh oleh Fir'aun. Mereka bertahan di dalam keimanan. Kemudian sampai akhirnya Nabi Musa AS ya, mengajak kaumnya untuk meninggalkan Mesir. Mereka pun meninggalkan Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali memperlihatkan satu kejadian luar biasa. Di saat kaumnya Nabi Musa AS, yaitu Bani Israel, di depannya ketemu laut, di belakangnya pasukannya Fir'aun. Mereka pun mengatakan, inna lamudrakun. Kita ini pasti tertangkap. Kita sudah pasti tertangkap. Kata Nabi Musa AS, kalla inna ma'ya rabbi sayahdi. Tidak, ada Tuhanku. Ada Tuhanku. Maka Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memukul laut dengan tongkatnya, terbentuklah 12 jalan. Karena Bani Israel ini terdiri dari 12 kabilah, masing-masing pun ini mereka menempuh jalan tersebut. Karena kita tahu kalau jalannya sempit, sementara orang ribuan yang mau lari, ya tidak bisa cepat. Maka terbentuk 12 jalan. Sebagian riwayat menceritakan bahwa air yang menjadi dinding itu kelihatan, yang jalan sebelah, jalan-jalan sebelah itu kelihatan, sehingga mereka itu ketika lari lewat laut ini bisa melihat siapa yang di sebelahnya, yang jalan sebelah itu, karena air bening. Sampai kemudian justru kejadian seperti itu
Ya, kejadian seperti itu dimanfaatkan oleh Firaun untuk membodohi lagi kaumnya. Lihat, saya benar-benar Tuhan, laut saja bisa saya jadikan seperti ini. Subhanallah. Orang itu kalau sesat, ya kalau sudah rusak pikirannya itu, ya semua dianggap karena dia, karena kelebihan dia. Padahal dia ini sudah diambang kematian, ya, diambang kebinasaan, masih sombong. Ya. Dia katakan kepada tentara-tentaranya, lihat, laut saja bisa saya ginikan. Ya. Akhirnya mereka pun sama-sama mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Setelah Nabi Musa dan Bani Israel ini sampai ke seberang, sudah lewat, maka Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan laut itu kembali seperti biasa, sehingga tenggelamlah Firaun dan tentaranya. Nah, di saat itu Bani Israel meragukan. Mereka masih punya keyakinan bahwa Firaun ini luar biasa. Kayaknya Firaun ini tidak mati. Firaun ini tidak mati. Maka Allah Subhanahu wa taala selain juga hikmahnya supaya orang belakangan tahu, khususnya juga Bani Israel ini supaya benar-benar yakin bahwa Firaun itu sudah mati, Allah membuat ditemukan jasadnya. Allah membuat ditemukan jasadnya. Akhirnya mereka pun yakin, oh Firaun benar-benar mati. Ini diantara hikmahnya adalah agar mereka benar-benar beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dengan baik. Ya, tapi kita tahu begitulah Bani Israel, khususnya dari kalangan orang-orang Yahudi, ya, mereka tetap menyimpang. Lalu hal yang perlu diketahui juga diantara keterangan ulama kita, betul bahwa di saat itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasadnya Firaun dan dilihat oleh orang banyak. Tapi bukan maksud ayat itu, tidak ada kepastian dari ayat itu bahwa diabadikan sampai hari kiamat. Maksudnya, apalagi bahwa sampai hari ini mumi yang ada di piramid itu mumi yang lawannya Nabi Musa, belum tentu. Belum tentu. Memang kebiasaan orang-orang Mesir kuno itu, apalagi untuk raja-raja mereka ya, mereka jadikan mumi. Ya. Tapi tidak berarti bahwa Raja Fir'aun yang menjadi musuhnya Musa masih terpelihara jasadnya sampai sekarang. Ayat itu tidak pasti menunjukkan itu, menunjukkan makna itu. Ayat itu lebih kepada zaman dekat-dekat itu. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka. Ya. Ya. Mungkin ini dulu yang kita bahas. Ya. Ada yang perlu diperjelas, tafadhal. Ya, tafadhal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, cek bahwa rukun iman itu ada 6. Salah satunya adalah beriman kepada kitab-kitab
Allah, Taurat dari Nabi Musa, Sabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, dan seterusnya Al-Quran untuk Nabi Rasulullah SAW. Yang ini saya ketahui sejak kapan itu berlakunya Taurat? Apakah masih berlaku sampai sekarang? Karena saya pernah lihat dan beberapa dari yang saya lihat bahwa itu Taurat ada banyak dirubah. Kemudian Injil juga sudah banyak berubah, hampir setiap tahun ada perubahan kitakannya. Nah itu saya mau ketahui apakah masih berlaku sampai sekarang di Taurat dan Injil, karena masih ada pengikutnya Yahudi dan Kristen. Sementara kita ketahui juga bahwa semua nabi itu adalah Muslim. Nah jadi apakah masih kita perlu iman Injil sekarang, atau masih ada Injil sekarang, ataukah Bible? Itu karena saya tahu saya dengar bahwa semua nabi itu adalah Muslim. Yang kedua, pertanyaan saya adalah apa hikmah di balik dari Allah mengajarkan pada umat yang Nabi Muhammad SAW, sehingga di dalam Al-Quran itu banyak sekali membahas tentang Nabi Musa. Jadi ada beberapa di surah itu, mulai surah Al-Baqarah itu, semua yang disebutkan adalah Nabi Musa. Apa hikmahnya? Yang ketiga, ini mungkin keluar dari pembahasan. Allah sebelum menciptakan Adam itu menyampaikan kepada malaikat bahwa dia akan menjadikan khalifah di muka bumi. Berarti untuk di bumi, ya, khalifah manusia itu khalifah di muka bumi. Nah, tetapi Adam diciptakan di surga. Dan dengan kita ketahui Adam bisa keluar dari surga karena godaan iblis. Nah, seandainya tidak digoda iblis, mungkin tetap di surga. Bagaimana? Karena padahal awal penciptaannya itu disampaikan kepada malaikat bahwa menjadi khalifah di bumi. Nah, itu apa hikmah di balik itu semua? Sehingga ada diciptakan bahwa ada menggoda iblis, menggoda Adam sehingga dilempar ke bumi. Padahal memang petunjuk penciptaannya itu adalah untuk di bumi sebagai khalifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hal yang sangat penting apa yang beliau sampaikan. Misalnya kita kan disuruh beriman kepada kitab-kitab, yang mana iman kepada kitab-kitab suci itu bagian dari 6 rukun iman. Nah, memang dikhawatirkan kalau sampai ada orang salah paham. Ya, jangan sampai terjadi ada yang salah paham. Oh, berarti kita harus beriman juga dengan Injil yang ada sekarang, Taurat yang ada sekarang. Bukan begitu maksudnya. Kita beriman ya, secara hakiki saja, yaitu maksudnya kepada Injil yang asli dulu, kepada Taurat yang asli dulu. Adapun yang sekarang, ya, itu memang sudah jelas. Jangankan penelitian manusia Muslim, bahkan peneliti dari mereka sendiri mengakui, ya, bahkan Al-Quran juga mengatakan mereka pendeta-pendetanya telah merubah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sama nang qalila, karena maksud keduniaan, ya, karena mau dapat keduniaan, mereka merubah sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran ini. Andaikan bukan penjagaan dari Allah, ayat-ayat Al-Quran pun ini sudah banyak yang merubah. Karena kita lihat banyak ini orang politik, orang apa, banyak kepentingannya merubah semua. Hukum bisa dirubah, tapi Alhamdulillah Al-Quran ini tidak dirubah, tidak bisa berubah, tidak akan bisa. Siapapun mau merubah, tidak akan bisa, karena Allah yang jaga. Ya. Jadi maksud daripada beriman kepada kitab-kitab suci itu, kita beriman kepada Taurat, Injil ketika ia masih asli.
Itu di antara, apakah masih berlaku Taurat dan Injil sekarang? Tidak. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang, ya, apakah itu berbentuk pelepah korma ataukah batu pipi, pokoknya isinya itu Taurat, ayat Taurat. Begitu dibawanya di hadapan Nabi, memerah mukanya Nabi setelah tahu bahwa itu Taurat. Ya, Taurat yang sudah tidak diketahui mana ia pakai itu asli atau palsu. Memerah mukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi mengatakan, "Al-mutawahhawikuna anta ya Ibn al-Khattab." Apakah orang bingung kamu ya Ibn al-Khattab? Nabi marah. Nabi tidak memanggil Umar tapi Ibn al-Khattab. Walladzi nafsi biyadihi law kana Musa hayyan lama wasi'a illa tibai. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, jangankan orang-orang ini, andaikan pun Musa yang masih hidup, tidak ada jalan bagi dia selain ikuti saya. Andaikan pun nabinya, Nabi Musa alaihissalam yang hidup, pembawa Taurat ini, andaikan beliau yang masih hidup pun, tidak ada jalan bagi beliau selain ikut saya. Ya. Ini jelasnya tidak berlaku. Injil dan Taurat sekarang itu tidak berlaku. Andaikan pun masih asli, andaikan pun masih asli seperti dulu, tetap yang berlaku sekarang hukum syariat Al-Quran. Ya. Kalau dalam masalah akidah sama, dalam masalah akidah sama semua. Yang berbeda itu hanya dalam pembahasan, sebagian pembahasan hukum syariat. Lalu tadi ya, kenapa Nabi Musa alaihissalam banyak kisahnya disebutkan dalam Al-Quran? Kita tahu sebenarnya para nabi itu banyak diceritakan, masing-masing itu ada diceritakan dalam Al-Quran. Ya, dengan ukurannya masing-masing, ada yang panjang, ada yang singkat. Termasuk yang panjang juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam sampai dikhususkan satu surat Maryam, nama ibu beliau. Ya mungkin dikarenakan bahwa mereka berdua ini nabi yang paling dekat dari zaman Nabi Muhammad SAW, terhitung nabi-nabi terakhir. Selain juga mereka berdua tergolong dari Rasul Ulul Azmi, 5 Rasul yang paling pilihan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, ini semua panjang ceritanya dalam Al-Quran. Dan banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari mereka, baik sikap mereka sendiri maupun sikapnya terhadap umatnya, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita sekalian supaya jangan mencontohi model-model umatnya mereka ini. Ya, di antaranya ya kaum Yahudi. Kaum Yahudi yang mengaku beriman kepada para nabi yang ujungnya adalah Musa. Musa sampai sebelum-sebelumnya itu mereka yakini, tapi menolak Isa dan Muhammad. Kaum Nasrani menerima Nabi Isa sampai ke atas, tapi menolak Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa kita disuruh beriman kepada semuanya Nabi. Kita disuruh beriman kepada semua Nabi dan Rasul. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ya, nah ini pembahasan yang sangat indah, pertanyaan yang sangat bagus tentang, kan Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebutkan ketika akan menciptakan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku mau menciptakan di bumi seorang khalifah. Lalu terjadi Nabi Adam diciptakan di surga. Terjadi kejadian pelanggaran itu dan diturunkan ke bumi. Ini sangat berkenaan dengan takdir. Sangat berkenaan dengan takdir dan bagus sekali untuk kita dalami ini, walaupun butuh waktu ya. Butuh waktu beberapa pertemuan, bukan sekedar 2-3 pertemuan. Dan sangat wajar kalaupun kita selesaikan pembahasan takdir itu sampai 30 pertemuan, itu sangat wajar. Karena disitulah tingkatan, boleh dikatakan tingkatan iman yang tertinggi.
Dan disitulah ketenangan jiwa yang tertinggi ada pada keyakinan yang benar tentang takdir. Keyakinan yang benar tentang takdir. Cuma saya ringkas saja dulu, saya singkat. Bahwa urusan takdir itu rahasianya Allah. Satu dulu. Urusan takdir itu rahasianya Allah, sampai ulama-ulama pun itu tidak bisa mendalami sampai sedalam-dalamnya, itu tidak. Paling kita tahu pinggiran-pinggirannya saja. Urusan takdir ini kadang digambarkan ibarat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Kalau mau didalami, begitu gambarannya. Itu dulu, bahwa dia adalah rahasia Allah. Yang kedua, kita diperintahkan untuk beriman pada takdir dan jangan protes. Itu. Kita diperintahkan untuk beriman pada takdir dan jangan protes. Yang ketiga, kita disuruh untuk berusaha meraih yang terbaik. Kita disuruh untuk berusaha melakukan yang terbaik. Ini 3 poin baru kalau kita terapkan. Inilah kesimpulan daripada pembahasan tentang takdir. Tapi sangat bagus kalau kita detailkan itu suatu saat nanti. Ya. Yang mana mengenai ini, bahwa ini adalah rahasia Allah. Para ulama tidak bisa menjelaskan juga kenapa begitu. Kalau sekedar mau tahu hikmahnya, itu tidak masalah. Tidak ada masalah. Kita ingin tahu hikmah apa, hikmah di balik itu, apa hikmah di balik itu. Sampai ada diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada terjadi dialog. Ini bisa jadi jawabannya juga. Tapi sekali lagi ini masih pinggiran saja, pinggiran. Terjadi dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengkritisi bapaknya, yaitu Nabi Adam. Kakeknya. Karena kamu ini, kami susah seperti ini. Kata Adam alaihissalam, bukankah kamu sudah tahu, bahkan di Taurat itu sudah ada, bahwa saya akan melakukan itu, akan terjadi pelanggaran itu. Kata Nabi Musa alaihissalam, iya. Maka kalah dalam dialog Nabi Musa alaihissalam. Apa artinya? Itu tadi, bahwa takdir itu rahasianya Allah. Itu pertama. Yang kedua, jangan, kalau sekedar mau tahu apa hikmahnya, silakan, tapi belum tentu kita tahu. Kalau tidak tahu, jangan protes. Ya. Kalaupun kita tidak sampai tahu apa hikmah di balik itu secara utuh, jangan protes. Karena kita cuma di antara 2 pilihan. Kita mau beriman pada takdir sehingga kita tergolong orang beriman, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, atau kita menolak. Kira-kira ada gunanya kalau kita menolak? Kalau kita menolak takdirnya Allah, kita tergolong orang yang kafir, arahnya ke neraka. Allah kasih kita pilihan, silakan saja. Ya, karena di dalam keimanan pada takdir ini ada berserah diri sepenuhnya, percaya kepada Allah. Bahwa tidak boleh kita mengandalkan logika kita. Ada memang hal-hal yang kita tidak bisa andalkan logika kita. Kita cuma berserah saja kepada Allah, kita percaya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu singkatnya dulu. Nanti saya lebih detailkan pembahasan tentang takdir ini insyaallah. Bahkan seseorang itu tidak akan bisa mencapai tingkat kewalian kalau tidak paham tentang takdir dengan benar. Orang yang bisa benar-benar sampai ke tingkat kewalian yang benar-benar, ya, tingkat kewalian yang hakiki, karena dia paham baik tentang takdir. Mungkin ada pertanyaan lain dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kasus tentang ahli kitab pada zaman ini. Saya bertanya, kenapa orang mukmin wanita dibolehkan berkawin dengan atau menikah dengan ahli kitab? Pertanyaan saya, apakah ahli
kitab yang dimaksud sini atau kitab Nasrani, Yahudi dan sebagainya, atau apakah masih ada ahli kitab hingga sekarang, sehingga dalam Al-Quran seorang mukmin dibolehkan berkawin dengan ahli kitab yang dimaksud. Kemudian yang kedua, saya jelaskan secara singkat tentang takdir baik dan takdir buruk jika selesai. Yang pertanyaan saya, apakah takdir itu bisa diubah oleh upaya manusia? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya, masih berkenaan dengan yang tadi itu takdir baik dan takdir buruk. Mengenai takdir baik dan takdir buruk, ini sebenarnya kembalinya kepada pandangan manusia. Hanyalah kembali kepada pandangan manusia. Manusia itu apa yang cocok bagi dia, dia pandang itu baik. Sedangkan apa yang tidak cocok bagi dia, dia pandang itu tidak baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ada sesuatu kalian tidak sukai, justru itu lebih baik bagi kalian. Bisa jadi ada sesuatu yang kalian sukai, justru tidak baik untuk kalian. Contoh ya, contoh kasus kemarin waktu kejadian jatuhnya pesawat itu, ada satu orang yang bersyukur. Alhamdulillah saya terlambat. Tadinya waktu terlambat pasti kecewa banget. Terlambat, rugi lagi ini sudah bayar pesawat dan lain-lain. Akhirnya pesawat sudah terbang baru dia datang. Ya kecewa. Kecewa sekali dia karena merasa rugi. Mungkin juga karena ada pekerjaan yang dikejar dan lain-lain. Tapi ternyata ketika dengar berita itu pesawat itu jatuh, mati semua, langsung bersyukur. Ya, ini contoh ya, ada hal-hal yang kedepannya itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi ini sebenarnya masalah takdir baik dan takdir buruk, pembagiannya itu dibagi demikian dari sisi pandangan manusia. Tapi sebenarnya kalau kembali kepada ilmunya Allah, semua takdirnya Allah itu baik. Semua takdirnya Allah Subhanahu wa taala baik. Cuma itu tadi, ada yang sudah kita tahu hikmahnya, ada yang belum kita tahu hikmahnya. Boleh mencari tahu hikmah, cuma jangan pernah protes. Ya, jangan pernah protes kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena protes itu tidak ada gunanya. Tidak merubah apa-apa. Protes pada takdirnya Allah itu tidak merubah apa-apa. Justru membawa penyakit pada keimanan kita. Ya. Tadi yang pertama tadi apa? Apa? Ya, masih takdir. Kalau takdir itu apakah masih takdir apakah boleh bisa dirubah oleh usaha manusia? Ya, ini kalau kita bahas ke tingkat awam, mungkin kita hindari saja pembahasan ini. Tapi kalau dipertanyakan begitu, ya, sebenarnya takdir ini kan ada yang di lauh mahfuz, ada yang di catatan malaikat. Takdir yang di lauh mahfuz itu lengkap selengkap-lengkapnya, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi. Awalnya ditetapkan umurnya 50 tahun. Lalu banyak kebaikan yang dia lakukan, termasuk berdoa kepada Allah, minta panjang umur, Allah kabulkan. Sehingga ini kebaikan yang dia lakukan, silaturahim, doa, sebab yang sudah tertulis juga di lauh mahfuz bahwa dia akan lakukan sebab ini, sehingga umurnya pun ditambahkan. Itu yang dikatakan berubah, yang dalam catatan malaikat, yang tidak selengkap di lauh mahfuz. Ya. Kalau yang di catatan lauh mahfuz itu, Rasulullah SAW gambarkan, kalau tingginya jarak buku lauh mahfuz ini, tingginya dari bumi sampai ke langit, lebarnya dari timur sampai ke barat. Ini tidak dipegang oleh malaikat sebesar ini. Tidak dipegang oleh malaikat sebesar ini. Malaikat itu cuma pegang ya sesuai yang Allah Subhanahu wa taala berikan saja kepada mereka, dan masih banyak yang tidak diketahui oleh para malaikat. Termasuk tadinya umurnya sekian, kenapa bertambah? Oh, karena dia melakukan sebab ini. Di catatan malaikat itu yang belum ada. Ya.
Kemudian dianggap sebagai terjadi perubahan. Tapi sebenarnya di lauh mahfuz itu sudah lengkap. Tadi pertanyaan pertamanya tadi apa ya? Apa? Oh iya, ahlul kitab. Kenapa dibolehkan? Ini membahas seperti ini. Kita perlu jeli. Kita tidak sekedar teks pertanyaan yang kita bahas. Kenapa agama ini membolehkan kita menikahi wanita ahlul kitab? Perhatikan yang kita bahas, yang ditanyakan ini, kenapa agama membolehkan? Cuma kita kasih catatan, membolehkan tidak menganjurkan. Harus dibedakan itu. Harus dibedakan. Iya, di Islam tidak menganjurkan kita untuk menikahi mereka. Tidak mendorong, tidak memotivasi untuk menikahi wanita ahlul kitab. Walaupun membolehkan, jadi beda antara menganjurkan dengan membolehkan. Masalah menganjurkan, agama kita menganjurkan kita untuk menikahi sesama orang beriman. Muslim nikahilah muslimah. Kita sebagai mukmin nikahi mukminah. Jangan prioritaskan non muslim. Jangan prioritaskan Nasrani walaupun mereka cantik. Misalnya ada misalnya dari mereka yang cantik, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wala abadun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabaka wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatka. Andaikan pun dia seorang budak tapi beriman, itu lebih baik dibandingkan musyrik. Andaikan pun dia seorang budak perempuan, ya, tapi dia mukminah, beriman kepada Allah, lebih baik dibandingkan kaum musyrik. Itu dulu catatan pertama, dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Kalau masalah prioritas yang sesama kita muslim. Sedangkan apa hikmah dibalik dibolehkannya hal tersebut? Harapannya bisa menarik mereka masuk ke Islam. Makanya yang dibolehkan itu laki-lakinya muslim, mereka perempuannya ya, Nasrani perempuannya atau Yahudi perempuannya. Kalau ini hikmahnya, maka perlu diperhatikan. Kalau dia muslim laki-laki tapi istilahnya cuma singa di luar tapi ayam kalkun di rumah, jangan. Walaupun dia sebagai laki-laki muslim, tapi kalau lebih rewai, ya ini istrinya yang non muslim, jangan, karena dia yang akan terpengaruh. Karena berarti tidak tercapai hikmah. Bukan itu hikmah yang diinginkan. Ya. Jadi jangan dalam kondisi seperti itu. Ya. Dan apakah ahlul kitab yang sekarang sama ahlul kitab yang dahulu? Ya, yang waktu itu Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menghalalkan menikahi mereka. Memang ada dua pendapat dari kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan sama sehingga masih halal untuk menikahi perempuannya, ada yang mengatakan sudah beda. Ya. Ala kulli hal seperti tadi itu tidak dianjurkan. Walaupun boleh tapi tidak dianjurkan. Wallahu a'lam. Tapi kalau perempuannya yang Islam, laki-lakinya yang non muslim, maka itu haram. Hukumnya zina. Hukumnya adalah zina. Ya. Wallahu a'lam. Masih ada yang lainnya mungkin terakhir. Kalau tidak ada kita cukupkan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.